yang akan ya, oh sudah ya, mulai 1 Juli ya, akan mengenakan pajak karbon ya, atau kita menyebutnya carbon tax. Ini Anda bisa lihat di Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan ya, masih hangat juga tahun kemarin. Tahun kemarin munculnya. Anda bisa apa namanya? Coba kita lihat ya. Di sini ya, di undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya. Jadi sudah ada cantolannya ya, bahwa nanti Indonesia akan mengenakan carbon tax. Apa itu carbon tax? Ya simpel aja, pajak yang dikenakan atas polusi ya. Kan karbon kan polusi ya. Artinya perusahaan yang menggunakan bahan bakar karbon atau fosil ya, dia akan mengeluarkan polusi kan. Nah itu ya, nanti akan dikenakan pajak berdasarkan seberapa besar polusi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu ya. Ini apa namanya, dasar hukumnya dari pajak karbon ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Perpres 98 Tahun 2021. Ini sebenarnya sangat ini ya, sangat apa? Mengaplikasikan gitu ya, mengaplikasikan dari Gruber yang kita bahas kemarin tentang ada 3 kan, menggunakan peraturan, subsidi atau pajak. Nah, ini menggunakan pajak. Pajak Pigovian ya. Kemudian ya sudah kita tahu ya bahwa banyak sekali kesepakatan global bahwa kita harus mengurangi emisi secara global ya, karena adanya dampak perubahan iklim, karena adanya es yang mencair di kutub gitu ya. Anda juga bisa merasakan bahwa semakin lama semakin panas dunia ini. Kalau Anda di Bandung ya, orang Bandung mungkin. Dulu Bandung itu masih dingin ya, katanya ya, saya juga belum pernah. Tapi sekarang sudah mulai panas ya, di rumah teman saya yang katanya, oh dulu tuh dingin ini, tapi sekarang sudah panas. Jadi dampak ini sebenarnya sudah kita rasakan ya. Atau kalau Anda orang Magelang ya, saya orang Magelang, zaman saya kecil itu di Magelang, kalau pagi sekolah itu masih dingin ya. Ada kabutnya kalau Anda ingat, embun. Kabutnya tapi embun ya, bukan kabut karena polusi ya. Embun pagi ya, jadi masih dingin gitu ya. Tapi sekarang sudah panas ya pagi, nggak ada lagi kabut. Walaupun sebenarnya bukan hanya karena polusi udara dari perusahaan ya, tapi karena memang pohon-pohonnya ditebang, rumah-rumah dibangun, ya. Tapi mereka berkolaborasi menjadikan dunia ini semakin panas. Tapi di sisi perusahaan juga berkontribusi kan dalam bentuk gas emisi yang dia keluarkan ketika dia memproduksi barang. Sudah ada Kyoto Protocol ya, nah, yang ini sudah kita munculkan di Gruber juga, ada Bali Roadmap, Copenhagen, Paris Agreement gitu ya. Jadi kita sebenarnya mengaplikasikan menerjemahkan, menafsirkan atau meregulasi dari kesepakatan kita dengan negara-negara lain terkait dengan penanganan perubahan iklim.
Dia dalam Paris Agreement ada hal yang penting ya, yang masuk ke dalam UU nomor 16. Kita harus membatasi kenaikan suhu permukaan bumi di bawah 2%. Ya. Jadi jangan naik lagi nih suhunya. Kita tingkatkan tahanan dan aksi adaptasi perubahan iklim, dan kita menyelaraskan financial flows global dengan tujuan Paris Agreement. Dan dalam Glasgow Pact juga semakin dipertegas bahwa kenaikan suhu itu di bawah 1,5 derajat Celcius. Peningkatan ambisi penurunan emisi melalui aksi mitigasi, peningkatan fokus pembiayaan untuk aksi adaptasi perubahan iklim. Jadi kalau Anda logika kan pasti kita butuh biaya ya untuk menurunkan emisi kan. Biaya apa itu ya? Biaya untuk misalnya untuk perusahaan memberikan, karena perusahaan itu apa namanya menggunakan peralatan yang tidak canggih itu kan, dia harus mengubah ke peralatan yang lebih canggih, butuh biaya. Pemerintah dalam hal ini bisa membantu dengan subsidi, misalnya subsidi peralatan, meniadakan misalnya pajak impor dari peralatan yang bisa menurunkan emisi gitu. Jadi banyak yang bisa dilakukan dan itu butuh biaya ya. Nah, target di kita ada beberapa ini ya, 5 sektor ya. Anda bisa inilah, ini cuma sebagai target bahwa di sektor pertanian berapa 9% gitu ya, dan seterusnya. Ya, ada estimasi biaya mitigasi sebesar ya 3.460 triliun ya hingga tahun 2030. Jadi sangat ini ya besar ya sebenarnya untuk menurunkan emisi ini. Ini juga bisa baca sendiri ya, kalau lebih fokus ke ekonomi. Anggarannya naik, ini jelas lah pasti akan naik terus. Dengan ya pasti relokasi, refocusing ya. Apalagi ada COVID ya, jadi pasti akan berpengaruh. Sumber dana dari mana? Banyak ya, APBN. Jadi untuk tadi ya, untuk mengurangi emisi tadi ada banyak sumber dananya. Itu apa ya APBN? APBN dari mana? Dari belanja APBN. Belanja APBN itu ya untuk tadi, untuk misalnya memberi subsidi, memberikan apa penghargaan gitu ya, reward ketika perusahaan bisa menurunkan emisi gitu ya, atau menyiapkan bahan bakar non fosil ya yang tidak mengeluarkan emisi, biosolar atau bio yang lainnya. Dan dari mana juga, dari pajak ya. Nah, ini yang nanti kita akan pakai, yang kita bahas. TKDD, transfer ke daerah dan dana desa, atau pembiayaan dengan obligasi pemerintah. Kalau non APBN dari ya swasta, carbon trade, mereka bisa berdagang karbon ya, yang kemarin kita juga bahas. Perusahaan yang lebih yang lebih efisien, yang lebih sedikit menghasilkan polusinya, dia bisa menjual izin emisinya itu. Sektor jasa keuangan ya, bank, utang, pasar modal, seterusnya. Filantropi, bantuan, CSR gitu. Internasional bisa bilateral dan bisa melalui organisasi internasional yang terkait dengan iklim ya. Dia nilai ekonomi karbon ya, ini ada juga nilai ekonomi dari karbon itu sendiri, adalah valuasi atas emisi ya, dan bentuk intervensi market failure dengan
memanfaatkan kekuatan pasar. Jadi kemarin kita juga sudah bahas kalau terjadi negatif eksternalitas, kita bisa menggunakan perusahaan itu membantu ya dalam mengurangi eksternalitas itu. Ketika ada marginal damage, harusnya perusahaan memasukkan nilai damage itu ke dalam biaya dia. Gitu. Dengan apa ya? Tadi dengan internalisasi biaya eksternalitas negatif. Jadi memasukkan marginal damage ke dalam cost dia, cost perusahaan. Dan ada juga polluters pay principle, yaitu si pembuat polusi itu membayar. Kalau dia buang polusi, dia harus membayar berapa ke negara. Gitu. Kalau kita buang sampah, sama kan polusi, ya kita membayar kan sebesar untuk membuat sampah itu menjadi tidak memberikan dampak yang negatif gitu kan. Nah, sama halnya dengan polusi ini. Dia ada juga peluang penerimaan negara dan mengatasi celah pembiayaan dengan teks ya, mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Ini juga di Gruber sudah ada sebenarnya kan. Ada instrumen perdagangan dan non perdagangan. Kalau perdagangan ya kita bisa memperdagangkan emisi, izin emisi. Izin emisi itu adalah izin perusahaan ya. Perusahaan itu ketika dia bangun perusahaan dia akan membuat business plan. Kira-kira dia ketika produksi dia akan menghasilkan berapa produk, kemudian dia akan menghasilkan berapa yang by product, dia akan menghasilkan berapa polusi barang-barang yang tidak digunakan itu kan. Nah, itu nanti ketika suatu negara akan membuat peraturan-peraturan yang tidak boleh berapa ribu misalnya metrik ton, berapa tidak boleh untuk mengeluarkan sebesar itu. Jadi ada izin emisinya. Anda cuma boleh bisa mengeluarkan 1 metrik ton misalnya. Ketika perusahaannya lebih efisien karena dia teknologinya lebih bagus kan dia bisa lebih kecil ya, penggunaan izin emisinya. Nah, sisanya bisa dia jual ke perusahaan yang lebih tidak efisien. Ini juga hampir sama ya, crediting mekanisme dari offset emisi. Nah, untuk non perdagangan kita bisa mengenakan pajak. Atau result, atau juga ada result based payment. Pembayaran diberikan atas hasil penurunan emisi, semacam subsidi. Kalau Anda bisa nurunin emisi, saya akan beri segini gitu. Nah, tadi karena kita ingin mengurangi emisi dengan cara agar dengan carbon tax, nah ini adalah pengaturannya ya. Dalam HPP tadi ada objeknya apa saja, subjeknya siapa, tarifnya berapa gitu. Penerapannya kapan dan seterusnya. Jadi ini adalah indikasi dari peta jalan penerapan carbon tax. Tahun 2022 kita mau ngapain nih? Kita mau mensinkronisasi cap and trade dari sektor tenaga listrik. Dan cap sektor pembangkit listrik. Cap itu adalah cap itu adalah jumlah emisi ya, jumlah emisi maksimum per periode untuk semua sumber yang disepakati. Nah, kita harus menentukan pemerintahan berapa sih emisi maksimum per periode yang diperbolehkan ya untuk masing-masing sektor tersebut. Dan berapa yang bisa diperdagangkan. Ketika sudah
ada emisinya maksimal berapa, nanti kan ketika perusahaan lebih efisien dia bisa memperdagangkan. Nah ini tenaga listrik, kemudian batu bara dan seterusnya. Ini tahun 2022. 2023, 2024, 2023, 2024 kita akan menyusun peraturan perdagangan karbon. Penyiapan sumber daya bursa karbon. Ini ada bursa karbon ya. Regulasi pengelolaan penerimaan negara dan pasar karbon. Penyiapan tiap sektor dan persetujuan teknis. Jadi masih banyak ini ya, masih apa? Masih panjang jalannya. 2005 implementasi penuh perdagangan melalui bursa karbon, perluasan cap dan trade secara bertahap sesuai kesiapan sektor dan seterusnya. Nah, kita ingat kembali ya, kenapa kita mengajukan carbon tax ini? Nah, ini Anda bisa review kembali, ingat kembali materi kemarin. Nah. Ketika ada marginal damage ini kan, marginal damage sebesar ini baru nih 100 ya, asumsinya ini 100 dolar. Kita pajak ya aja lah. Setiap satu unit polusi karbon emisi gitu ya per metric ton, misalnya 1 ton emisi polusi, kita akan mengenakan pajak 100 dolar. Nah ini bisa Anda lihat tergantung dari perusahaannya kan. Kalau perusahaan itu bisa lebih bagus teknologinya, misalnya perusahaan A ya, dia A lebih efisien kan, dan B itu kayaknya kurang ya, karena dia mungkin perusahaan lama dia peralatannya lama. Sama halnya Anda motor, sepeda motor kan, kalau semakin baru semakin kecil polusinya, semakin sedikit kan asapnya. Kalau Anda lihat motor lama, sepeda motor lama, pasti asapnya lebih banyak ya. Pembakarannya kurang sempurna sehingga mengeluarkan asap. Ya, sama halnya dengan peralatan kan, ketika semakin lama digunakan, pembakarannya nggak sempurna, ada suku cadang yang tidak bagus gitu kan, pasti akan lebih banyak menghasilkan byproduct ya. Nah, ini perusahaan B ini. Perusahaan lebih efisien. Jadi perusahaan dengan pajak 100, perusahaan A ini bisa lebih untung ya. Ada lebih efisien, dia cuma dengan 100 dengan peralatan dia bisa menghemat karena dia tidak membayar, lebih baik dia tidak membayar pajak ya, karena sampai 150 ya. Kalau si perusahaan B dia 50 aja ya, sampai 50. Reduksinya 50. Kalau perusahaan A bisa mereduction 150. Jadi dia lebih untung, yang harusnya dia bayar 150 kalikan 1000 misalnya, dia bisa lebih untung karena dia nggak perlu membayar 150 kalikan 100. Ketika dia melebihi itu, nah baru dia akan membayar pajak sebesar 100 dolar per tambahan polusi itu. Perusahaan B juga seperti itu, tapi dia cuma sampai 50 dolar ya. Setelah itu dia harus membayar. Karena biayanya lebih mahal daripada
Cost-nya dia lebih mahal kan, di atas $100. Penambahan di atas 50, reduction dia lebih mahal cost-nya. Lebih mahal cost-nya, ngapain dia reduction polusi? Mendingan saya bayar pajak aja sebesar 100 daripada saya harus mengeluarkan biaya sebesar 150. Perusahaan A juga seperti itu ya. Dan akhirnya nanti kita akan bisa ke SMB ya, sebesar 200. Reduction sebesar 200. Tambahan dari 50 tambah 150. Perusahaan A dan perusahaan B ya. Jadi ini adalah dasarnya kenapa kita mengenakan carbon tax. Nah, kemudian pendekatan bahan bakar dan pendekatan emisi langsung. Pada tahap awal dikenakan pada PLTU batubara dengan skema cap and trade. Gabungan antara skema perdagangan dan pajak karbon. Sektor transportasi juga dikenakan pajak karbon dengan pendekatan bahan bakar. Jadi bahan bakarnya yang akan dipajaki. Kemudian untuk mengatasi emisi dari perubahan lahan dan kehutanan sebaiknya dengan regulasi. Jadi untuk katanya Pak Sutartip ya, bahwa ketika kita ingin mengurangi kerusakan hutan, mengurangi penebangan hutan, sebaiknya jangan dengan pajak tapi dengan regulasi. Artinya apa ya? Larang aja, gitu. Dilarang atau berapa peraturannya gitu ya. Jadi jangan menggunakan pajak tapi menggunakan regulasi. Oke, itu teman-teman terkait carbon tax yang merupakan implementasi ya dari gimana sih caranya untuk mengurangi negatif externality di Indonesia. Oke, ada pertanyaan sebelumnya teman-teman? Ngomong ya, cuman ini aja apa namanya mengulangi materi kemarin. Kalau nggak ada, silakan Anda diskusi dulu. Apa sih kira-kira nih susahnya hambatan dari pengenaan pajak karbon di Indonesia? Saya akan bikin breakout room. Kalau breakout roomnya. Kalau gimana ya saya script berarti ini 35 aja ya. Jadi jelaskan apa kira-kira masalah yang akan muncul dalam pelaksanaan carbon tax di Indonesia. Diskusi aja di breakout room-nya teman-teman ya. Waktunya 10 menit. Oke. Baik semua ya, teman-teman masuk kembali ke ruang utama. Ada yang mau memberikan pendapatnya terkait masalah yang mungkin muncul ya dalam carbon tax di Indonesia? Ada? Halo? Suara saya kedengeran? Dengar Pak. Rosalin aja, Rosalin. Rosalin Epipani ada. Rosalin. Iya Pak. Ya, kelompok Anda apa nih kesimpulannya?
Halo? Resign? Maaf Pak. Jadi kalau misalnya dari kelompok kita tadi, potensi masalah dalam pelaksanaan pajak karbon di Indonesia, kalau tarifnya murah itu cenderung nggak apa-apa Pak, kalau dari perusahaannya. Tapi kalau misalnya buat ngeluarin biaya kan itu agak berat dari perusahaannya Pak. Mungkin gitu Pak. Jadi gimana dong? Maksudnya apa tuh? Kalau terlalu kecil pajaknya gimana? Kok saya belum mudeng ya? Gimana? Ulang. Gimana? Eh, Ya. Maaf Pak, jadi kalau misalnya tarifnya murah, Ya. itu nggak apa-apa untuk bayarnya, asalkan kalau misalnya tetap berproduksi seperti biasa. Hmm. Seperti itu, Pak. Jadi apa masalahnya? Murah aja gitu tarifnya. Atau jangan mahal-mahal. Atau gimana? Biar tercapai tujuan dari pengurangan emisi tadi. Pengurangan carbon pollution tadi. Nah, karena dia murah, mungkin untuk pengurangan dan eksternalitas negatifnya itu berkurang, mungkin dinaikin Pak pajaknya. Hmm. Iya. Jadi pajaknya yang ya itu ya. Berapa pajaknya itu yang memang sangat susah diperkirakan, sangat susah ditentukan ya. Iya. Karena berdampak pada perusahaan dan juga pada SMB-nya, pada SMT sorry ya. Pada negatif eksternalitasnya juga, pada marginal damage-nya. Nah, kalau di undang-undang minim belum ditentukan berapa tepatnya. Kayak misalnya PPN 11% jelas ya. Nah, kalau ini masih kalau ketinggian nanti bisa jadi perusahaan jadi malah bangkrut misalnya. Oke, terima kasih Rosalin. Satu lagi ya, siapa ya? Makasih Bapak. Rosalin mau nunjuk siapa Rosalin? Bebas Pak. Ah ya, kamu lah. Bebas nggak ada yang mau ya? Siapa Rosalin? Kayaknya yang semangat banget Daniel Pak. Oh iya. Irfansyah. Siapa tadi? Daniel. Iya Pak, Ya. Kalau kalau kelompok menurut Daniel apa? kalau menurut kelompok kami eh, dari yang terkena dampak ini ya Pak, penetapan tarif pajak karbon ini. Jadi ini apa namanya tuh? Yang pertama itu dari ininya kan yang saya baca itu sebagai tahap awal itu kan kayak pajak karbon itu kan dikenakan ke untuk yang PLT wajah Pak, yang berbasis batu bara. Nah jadi itu eh, yang terkena dampaknya itu ngeluhnya apa biaya produksinya semakin naik Pak. Jadi tanpa ada pajak karbon ini aja itu biayanya udah mahal. Apalagi ada pajak karbon jadi biaya produksinya semakin naik sehingga bisa menyebabkan harga semakin mahal. Kemudian bisa jadi daya beli masyarakat menjadi turun Pak. Jadi kalau daya beli masyarakat menjadi turun kan pendapatannya berkurang. Nah jadi agak susah juga kalau misalnya udah pendapatan berkurang kemudian harus ada lagi eh, bayar pajak itu. Kemudian yang satu lagi eh, apa namanya? Tadi satu lagi ini masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap
ini pemerintah yang terhadap kasus korupsinya. Mungkin gitu, Pak. Takut pajaknya dikorupsi gitu, Pak. Mau kemungkinan ada korupsi itu ya Iya, Pak. pada pemungutan pajaknya. Oke. Biaya produksi mahal ya, ketik bisa jadi ya. Namanya pajak kan meningkatkan biaya produksi, meningkatkan biaya. Oke, saya ya kayak hampir kayak Rosalin ya, semakin tingginya pajak ya kan meningkatkan biaya. Terima kasih Daniel. Nah, teman-teman, Anda bisa membuat tulisan di media massa ya, koran atau koran digital, tapi bukan Kompasiana ya, bukan blog-blog semacam itu. Kompasiana kan nggak ada editornya. Ini yang ada editornya. Nah, ketika Anda bisa terbit, nanti nilai aktivitas Anda akan langsung 95 ya. Nilai aktivitas overall ya, 95 ya. Jadi bukan sikap, bukan kuis, bukan, tapi overallnya 95. Jika Anda bisa memuat tulisan Anda di sini ya, di media massa manapun ya, detik.com misalnya, kumparan.com ya bisa. Jadi kalau teman-teman yang suka menulis bisa menggunakan fasilitas ini. Lumayan kan 95, wah udah dapat tuh ya, 40 ya. Fungsi 40% ya. Tinggal Anda mikir UTS UAS ya, nggak mikirin kuis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan balik ke materi selanjutnya kalau sudah paham semua. Power slide. Public goods ya. Apa itu public goods? Jalan tol ya. Jalan tol nggak ding ya, karena bayar ya. Rivalry berarti. Excludable juga ya, nggak bayar nggak bisa masuk jalan tol. Public goods adalah barang publik ya, barang yang non rivalry dan non excludable. Jadi barang-barang yang untuk publik. Misalnya apa? Misalnya pertahanan ya. Kalau Anda lihat pertahanan, keamanan gitu ya. Tentara berarti kan. Perlindungan dari tentara, berupa pertahanan Anda. Nah, itu termasuk barang publik. Jadi barang-barang yang bisa dikonsumsi oleh semua masyarakat dan ketika dikonsumsi oleh satu orang tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk mengkonsumsi. Dan juga kita tidak bisa melarang orang itu untuk mengkonsumsi barang itu.
Nah, biasanya pasar itu tidak akan menyediakan barang publik ya, karena adanya free rider. Jadi beberapa market tidak akan berfungsi secara bagus ya, karena ada karakteristik barang publik di situ. Misalnya pertahanan. Apakah ada pasar yang menyediakan pertahanan? Ada ya. Misalnya bodyguard. Tapi kan cuman tertentu gitu ya, untuk private bodyguard. Secara umum nggak ada yang berupa pertahanan atau apa namanya, pertahanan negara yang diprivatisasi. Bisa nggak misalnya tentara diswastanisasi? Ada nggak yang mau memberikan pelayanannya? Ada nggak pasarnya? Kayaknya susah ya kalau tentara diprivatisasi. Jadi misalnya nanti penduduk membayar iuran gitu ya untuk menggaji tentara. Nanti lama-lama jadi mereka malah terpecah kan, terpecah belah, nggak bisa satu negara. Kemudian ada contohnya di Dhaka, Bangladesh, itu buang sampah, public trash collection, layanan pembuangan sampah dari pemerintah itu tidak efisien ya. Tapi diberikan ke swasta juga tidak lebih bagus. The key problemnya apa dari private collection of garbage tadi? Ya adanya free rider ya, adanya penumpang gratis, penumpang bebas, penumpang yang tidak mau membayar gitu ya, free ya. Dengan adanya pembayaran secara sukarela gitu kan, jadi nanti ada pelayanan pembuangan sampah, kemudian setiap penduduk itu bebas mau ngasih atau enggak, misalnya di desa di daerah ada 1.000 penduduk, paling yang ngasih berapa ya, enggak semuanya kan, paling yang ngasih ya 30%, 300 orang saja, 1.700 yang lain nggak mau ngasih. Kenapa? Karena saya nggak ngasih, tetap aja sampah saya dibuang. Nah, itu adalah penumpang gratis, free rider. Nah, kita materi kali ini adalah ingin tahu gitu ya, ketika ada public goods itu siapa yang menyediakannya? Bisa nggak disediakan swasta? Atau hanya pemerintah saja yang bisa menyediakan? Ini juga ada crowd out ya, ketika ada public provision atau penyediaan oleh pemerintah, biasanya akan mengurangi atau akan mempengaruhi perilaku dari penyediaan oleh swasta pada barang itu. Nah, peran public goods ini penting ya untuk ekonomi karena berhubungan dengan CBA-nya, cost benefit analysis. Kalau misalnya tidak ada pertahanan, misalnya nggak ada pertahanan di pemerintah misal, apa yang terjadi? Ya, bisa diserang negara kita. Dia melihat ekonomi, ya ekonomi kira-kira apa yang disediakan, kenapa ini disediakan, kenapa ini enggak swasta saja, kenapa harus pemerintah, ya itu juga akan menjadi isu yang penting. Dan local government juga, apakah disediakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah. Jalan raya misalnya, jalan raya ini
Jalan raya ini disediakan oleh siapa nih? Pemerintah ataukah pusat ataukah daerah ataukah malah masyarakat sendiri yang menyediakan? Pendidikan juga ya. Siapa yang pendidikan? Itu juga penting. Nah, public goods murni atau barang publik yang murni itu punya dua karakter ya. Yang pertama adalah non-rivalry, non-rival in consumption. Jadi ketika dikonsumsi oleh satu orang tidak akan menghilangkan kesempatan orang lain untuk mengkonsumsi barang itu. Atau marginal cost of another person is zero. Jadi nggak dipengaruhi oleh konsumsi dari orang lain. Ya. Walaupun sudah dikonsumsi, dia masih bisa mengkonsumsi. Dia non-excludable. Nggak ada cara untuk mendinai, untuk menolak, untuk menghambat ya. Seseorang untuk mengkonsumsi barang itu. Gimana caranya mendinai? Ada caranya misal dengan membayar. Itu kan juga dinai. Kamu bisa konsumsi barang ini kalau membayar. Berarti itu bukan barang publik kan. Contohnya apa? Roti. Roti kan barang privat kan. Anda bisa melarang seseorang untuk mengkonsumsi roti itu. Dengan cara apa? Dengan ngasih harga. Kalau Anda nggak mau bayar sebesar ini ya, Anda nggak bisa mendapatkan roti ini. Nah, itu adalah excludable. Tapi untuk barang publik, non-excludable. Nggak ada cara untuk menolak seseorang untuk mengkonsumsi barang itu. Nah, ini contohnya ada pure dan impure. Jadi ada barang publik murni dan impure ya. Tidak murni ya. Dan es krim. If a good itu barang ya, bukan baik ya. Jika ada barang yang rival bersaing gitu ya dan excludable, maka itu private good. Contohnya apa? Es krim. Es krim rival karena ya ketika si A sudah makan es krim tertentu, maka si B nggak bisa makan es krim itu ya. Nggak bisa makan es krim yang sama kan, harus beli yang lain. Jadi barang itu adalah barang yang rivalry ya. Ya kan bisa Pak, nanti dikasih segigit, si A gigit segigit, nanti dikasih si B segigit lagi. Satu es krim buat 2 orang. Iya sih, tapi kan gigitan itu cuman dirasakan oleh si A. Gigitannya, ya normalnya orang ya secara umum ya nggak akan berini ya, nggak akan berbagi seperti itu ya. Dan the only way for you to consume ya dengan membeli yang lainnya ya. Es krim juga excludable karena I can simply not share my es krim itu. Ya saya makan sendiri aja ya, gigitan itu untuk saya dan es krimnya nggak akan saya kasih ke kamu. Nah, jelas kita bisa melarang. Some goods are impure adalah karena dia nggak rival, tapi excludable gitu ya. Jadi setengah dari karakter barang publik yang pure. Kabel TV itu non-rival because my consumption of it is more diminished. Jadi konsumsi saya terhadap kabel TV itu tidak akan mengurangi konsumsi Anda untuk menggunakan kabel TV itu. Kita sudah sama-sama punya TV kabel sendiri-sendiri ya. Berarti dia non-rival. Tapi dia excludable.
dengan cara ya, misalnya si perusahaan menolak permintaan kita untuk daftar kabel TV karena nggak mau bayar, karena nggak ada jaringannya, gitu ya. Dan jadi ada cara untuk mendinai terhadap kabel TV itu. Yang ketiga adalah rivalry tapi not excludable. Misalnya apa nih? Keramaian di jalan raya, di jalan samping sebuah kota. Keramaian itu rival karena ya kita nggak bisa menikmati, kenikmatan kita turun ya, karena banyak orang yang menggunakan sidewalk itu secara bersama-sama. Jadi ya bisa kegeser-geser gitu kan, kedorong-dorong. Karena mungkin sempit sidewalk-nya, jadi mereka akan bersaing untuk bisa berjalan di sidewalk itu. Tapi juga non excludable karena kita nggak bisa melarang seseorang untuk berjalan melewati jalan itu kan. Secara umum nggak bisa ya, kecuali lagi diperbaiki, kecuali lagi rusak atau yang lainnya. Dan pure public goods adalah non-rival dan non-excludable ya. Jadi kita nggak bisa melarang seseorang untuk merasakan barang itu, dan juga konsumsi kita tidak akan mengurangi konsumsi orang lain. Jadi kita akan melihat lagi apa sih contoh lain dari public goods ya. Oke, tiket film bioskop ini barang apa? Publik, private, apa? Impure public goods. Private, Pak. Full private, Pak. Apa? Full private. Privat, ya kan privat. Kenapa privat? Karena yang menyediakannya bukan pemerintah, lalu diberikan harga oleh si penyedianya, dan juga ada opsi untuk bisa beli tiket ataupun tidak. Mungkin itu, Pak. Rivalry nggak itu? Rivalry, Pak. Rivalry ya. Jadi ya kalau kehabisan tiket Fantastic Beasts ketiga, kita balapan kan.
Kalau ada yang udah beli tiket di kursi itu, ya udah kita nggak bisa beli lagi tiket itu. Jadi tiket film bioskop adalah barang publik ya. Kenapa ya? Kan barang privat ya, sorry. Kenapa ya? Karena dia excludable dan bersaing dan rival. Oke, mantul. Yang kedua apa nih? Ceramah di masjid atau khutbah lah, atau ceramah, atau misalnya apa, ceramah di gereja, ceramah di masjid, ceramah di mana-mana gitu. Itu barang apa? Atau bukan barang ya? Anggap aja barang ya. Barang apa? Privat atau publik? Publik. Pak. Publik ya. Kenapa publik? Kenapa publik? Manfaatnya ke orang banyak itu, Pak. Bisa orang banyak. Karena tidak rival, Pak. Tidak rival. Kenapa nggak rival? Karena Siapa aja bisa ngedengerin. siapa aja bisa ngedengerin. Terus, accessible nggak? Bisa di-deny nggak? Bisa dilarang nggak untuk mendengarkan ini? Enggak, Pak. Enggak ya, barang publik ya. Kenapa? Kok bersaing tapi? Nah ini juga tergantung ya gimana cara kita menjelaskan. Bersaing berarti misalnya ketika duduk ya. Oh ini lebih, kalau tadi lebih cuma ceramah, sekarang contohnya spesifik ya. Misalnya ketika Jumatan, ya rivalry kenapa? Karena kalau Anda sudah duduk di soft depan, nomor berapa gitu kan, nah itu tidak bisa diduduki lagi oleh orang lain ya. Kan nggak bisa ada pangku-pangkuan loh. Di situ kan nggak bisa pangku-pangkuan ya. Satu orang doang yang bisa ya. Jadi untuk yang ini berarti impure ya. Kalau cuma ceramah yang apa tidak membutuhkan, misalnya ceramah di YouTube gitu ya, nah itu menjadi barang publik ya. Tapi kalau ketika kita di tempat tertentu yang kita membutuhkan tempat yang kita harus duduki, itu menjadi rivalry kan. Kita nggak bisa lah duduk pangku-pangkuan kan. Ya pokoknya kalau sudah satu orang di sini ya nggak bisa dikonsumsi lagi. Lanjut. Enggak usah lah ya. Selokan Mataram. Publik apa? Air selokan Mataram. Publik apa? Private apa? Impure public goods. Ini airnya atau selokannya, Pak? Coba jelaskan. Misalnya airnya gimana, selokannya gimana? Beda, Bu? Emang beda ya? Kayaknya beda fungsi juga, Pak. Ya, oke. Coba jelaskan. Kalau air gimana? Kalau selokannya doang gimana? Kalau air tidak bermanfaat, Pak, ke masyarakat. Air apa? Tidak bermanfaat? Air selokannya. Air selokan nggak bermanfaat. Gitu ya. Air selokan nggak bermanfaat. Masa sih nggak bermanfaat? Nanti kalau kita buang air dari rumah tangga mana? Terus kalau ada air hujan mengalir ke laut apa meresap ke tanah? Itu kan itu Pak manfaat selokannya. Iya, Selokannya. manfaat selokannya, Pak. Oh gitu. Kalau air selokannya enggak gitu ya? Itu manfaat selokannya. Boleh. Bisa kan misalnya dijadiin, nah, ada lagi sih ya. Bisa dijadiin transportasi. Ini kan lumayan gede kalau ini ya. Kalau selokan yang kecil, nah. Jadi ini apa? Intinya ini apa? Barang privat atau barang publik?
Selokannya aja deh, misalnya selokan Mataram. Publik, Pak. Publik, Pak. Karena kenapa? Tidak bersaing dan tidak dikecualikan, Pak. Tidak bersaing ya, dan tidak dikecualikan. Oke, kita bisa menggunakan selokannya. Nanti bisa jadi selokan itu menjadi rivalry ya, bisa jadi. Atau bisa menjadi excludable. Ketika ada dikuasai, misalnya dikelola oleh swasta, kalau Anda mau buang air di selokan gitu harus membayar karena butuh operasional selokan biar selokannya bening, kok bersih gitu, sehingga menjadi impure public goods. Jadi barang privat kalau jelas rival dan excludable. Tapi kalau salah satunya adalah non, maka menjadi impure public goods. Apa? Nah, kuliah di PKN STAN. Nah, barang apa nih? Privat apa publik? Incure, Pak. Impure ya. Kenapa impure? Kalau ada yang sudah pakai bisa memengaruhi yang lain untuk pakai lagi, Pak. Maksudnya Berarti rivalry ya. Terus excludable nggak? Non-excludable, Pak. Excludable. Berarti privat dong kalau excludable juga. Non, Pak. Non ya. Oh, non excludable ya. Oke. Ternyata apa nih? Privat dan privat ternyata ya, karena rivalry dan excludable. Kenapa? Ya kalau Anda rivalry jelas ya, ketika kuotanya adalah 100 orang, satu sudah terpenuhi 100 ya, yang lain nggak bisa masuk ya. Excludable nggak? Excludable ya. Kenapa? Karena kita bisa melarang seseorang untuk kuliah di STAN. Kalau nggak diterima di STAN, masa Anda mau kuliah di STAN? Kalau nilai Anda kurang, masa Anda bisa daftar STAN aja. Jadi dia barang privat. Ya. Jadi kuliah itu barang privat biasanya. Waduh, apa ya? Ini cuman ini ya, apa namanya? Konten ya ini ya, dia konten dong. Lagi tua-tua apa namanya? Modelnya lama-lama. WC di kampus, privat apa publik? Toilet di kampus. Barang publik, Pak, kayaknya. Publik ya? Impure, publik apa? Privat. Impure, Pak. Impure ya. Impure-nya di mana? bersaing, Pak. Bersaing. Iya, ya, impure ya. Dia kalau sudah dipakai ya bisa dipakai. Ketika itu ya, ketika dikonsumsi ya kita nggak bisa pipis bareng ya. Ya bisa sih. Cuman kan nggak normal. Pipis bareng. Di satu toilet ya, di satu kloset ya, nggak normal. Jadi kita nggak bisa melarang untuk pipis di situ. Ketika kosong ya silahkan ada pipis. Buang air di situ. Lingkungan hidup barang apa nih?
public, private, atau impure. Apa? Barang publik murni bukan ya, Pak? Public good ya. Kenapa? Karena kan contohnya hutan di Kalimantan. Jadi Iya, hutan, di yang mana hutan? yang bisa menghasilkan oksigen kan cuma tumbuhan aja. Iya. Terus juga tidak ada saingannya karena yang ciptakan oksigen cuma tumbuhan doang. Terus tidak dapat dikecualikan Pak, karena kan memang kita butuh semua akan tumbuhan. Tidak dikecualikan. Oke. Tidak dikecualikan jelas ya. Tapi rivalry. Kenapa rivalry? Kalau konsumsi mengurangi konsumsi orang lain, oksigennya dikonsumsi gitu. Mengurangi konsumsi oksigen orang lain. Oh, banyak ya. Jalan raya pukul 10 pagi ini karena sepi maka menjadi barang publik. Tapi kalau rame itu ya, kayak tadi ya sidewalk, crowded sidewalk tadi menjadi impure ya. Jadi tergantung juga kapan itu menjadi barang publik murni, kapan menjadi impure ya. Bisa terjadi perbedaan. Ini juga konten dong, anak-anak. Sungai jernih di sepanjang desa. Bebas ya. Kalau sepi ya, kalau orangnya jadi itu nanti. Taman kota pada hari libur ini juga awalnya pada libur ramai ya, tapi sepi ya. Kalau sepi bisa menjadi barang publik biasa ya. Tapi kalau ramai nanti bisa bersaing kan. Seperti halnya headwalk. Damkar, barang apa ini damkar? Publik atau privat? Sepertinya impure public, Pak. Impure. Rivalry tapi non-excludable. Iya. Karena kalau sudah dipakai oleh satu orang ya kita nggak bisa memakainya ketika itu. Kecuali ada banyak damkar. Ini tadi sudah ada ya. Karena nggak bayar yang menjadi barang publik ya. Kalau bayar menjadi impure. Nah ini menjadi impure ya karena kita harus membayar kan. Kolam renang ini juga impure ya. Karena kita harus bayar ya. Emang ada free kolam renang? Kolam renang yang free nggak ada ya, pasti ada biaya di situ. Kalau nggak mau bayar ya nggak bisa masuk, berarti kan bisa dikecuali. Pantai Merantritis ini juga harus membayar ya. Masuk ada tiket masuk. Pol PP, termen di kampus, bebas ya. Bisa nyeremin bareng-bareng ya. Nyeremin lagi. Saat bisa.
Oke, itu aja ya. Contoh-contoh barang publik ya. Kita istirahat dulu ya, 5 minutes ya. Silakan yang mau ke belakang, saya mau ke belakang dulu. 5 menit kita istirahat. Oke. Contoh dari barang publik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apa sih barang privat, apa sih barang publik ya. Kita kembali ke Gruber. Jadi ini bisa dibayangkan ya bahwa ternyata public goods itu adalah barang yang punya positive externality ya. Misalnya tadi apa ya contohnya? Selokan Mataram. Ada nggak nih positifnya? Oh, nanti ketika kita bangun selokan Mataram gitu kan. Oh, berarti ada manajemen air. Kalau hujan, kalau nanti bisa dibuang ke selokan airnya yang tidak terserap oleh tanah, masuk ke selokan, nanti tembus ke laut. Atau juga bisa menjadi tempat untuk ngabuburit gitu ya. Buat apalagi orang jualan kalau diperbolehkan. Orang jualan misalnya atau untuk orang sekedar melihat aliran air ketika sedang galau. Jadi biasanya public goods itu punya positive externality ya. Pertahanan misalnya, pertahanan negara ya kan kalau disediakan pemerintah, public goods ada gitu ya. Ada pertahanan ya, kita bisa lebih aman kan. Kita bisa sekolah dengan aman, kita bisa kuliah dengan aman, kita bisa bekerja dengan aman gitu ya. Karena sudah dijamin keamanannya oleh pertahanan negara itu ya, national defense. Kalau tadi kita lihat private good ya, jadi kita akan melihat nih, menggambarkan penyediaan private goods yang optimal. Misalnya es krim, kan dia rivalry dan excludable kan. Satu es krim misalnya harganya 1 ya, sama dengan harganya. Figure 1 show the market for ice cream cones. Asumsikan bahwa ada barang lainnya ya berupa cookies dengan harga 1. Cookies itu harganya 1 ya. Asumsikan dia karena rare good ya. Jadi barang-barang yang dimodelkan dengan harga $1. Jadi ada 2 barang, es krim dan cookies Harga cookiesnya 1. Ben adalah seorang yang memiliki permintaan kurva es krim seperti ini. Jadi dan Jerry punya permintaan es krim seperti ini. Dia lebih curam ya si Jerry daripada si Ben. Lebih curam berarti
dia lebih inelastis ya. Perubahan harga tidak terlalu dipengaruhi oleh permintaan tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan harga dari es krim. Ketika harganya $3, permintaannya Jerry berapa nih? Seperti itu. Ketika harganya $3 juga, permintaannya Ben di titik ungu itu ya. Adalah permintaan mereka. Ini Jerry, ini Ben, ini adalah permintaan total ya. Dari permintaannya si Jerry dan si Ben. Dan yang lainnya, ini asumsinya karena model dua orang ini sebagai representasi masyarakat. Harganya 2, permintaan Jerry sebesar, ketika sebelumnya harganya 2, permintaan Jerry di sini, permintaan Ben ya pasti di sini, totalnya nanti adalah di kanannya, total aja. Total antara permintaan Jerry dan Ben. Dengan menjumlahkan permintaan Jerry dan Ben. Dari jumlah kurva ya, jumlah kurva permintaan Jerry dan Ben, kita bisa membuat kurva permintaan masyarakat. Asumsinya ini, jadi ya dari banyak permintaan orang-orang ya, tapi untuk lebih memudahkan kita menggunakan permintaan dua orang ini. Dengan SMB, social marginal benefit, sama dengan permintaan Ben dan Jerry. Supply-nya dari mana? Supply-nya ya berdasarkan cost dari perusahaan kan. Cost-nya berapa, dia mau berapa dijualnya, sehingga ketemu titik pertemuan antara supply dan demand atau SMC dan SMP. Ketemu di titik equilibrium. Dengan harga 2 gitu ya. 2 kita tahunya adalah di total dari society. Jadi optimalnya di mana ya? Di titik pertemuan ini ya, pertemuan antara SMC dan SMP. Each person change his quantity consumed ya. Ketika ada perubahan harga, maka akan ada perubahan permintaan. For a private good, consumer demand different quantities at the same market price. Jadi kalau di private good yang beda adalah apa? Jumlahnya ya. Jumlah yang dikonsumsi. Jumlah yang diminta pada harga yang sama. Pada harga tertentu. Ini untuk private good. Nanti akan beda dengan public good. Dan kita matematiskan dengan ini ya, cookies C, es krim IC, sehingga utility dari Ben atau konsumsinya si Ben pada cookies dan es krim, dan juga ada dari Jerry ya. Maximization utilities-nya Anda ingatkan bahwa tergantung dari indifferent curve dan budget constraint-nya. Constraint ini indifferent curve-nya. Ya pertemuan antara itu ya. Berapa budgetnya sih? Punya uang berapa dan indifferent curve-nya.
di titik mana yang paling maksimal. Marginal utility dari band es krim per cookies sama dengan marginal rate of substitution-nya band untuk es krim dan cookies ya, atau sama dengan price-nya es krim per price-nya cookies. Ini biar lebih gampang Anda ya, ini aja samakan. Kalau I-nya di atas ya tetap di atas, price maupun MU, dan C-nya juga sesuaikan. Sama juga untuk si Jerry ya. Ini rumus yang kemarin sudah kita bahas. Akan terus kita pakai. Ingat bahwa tadi harganya es krim adalah 2 ya. Cookies adalah 1, jadi kan 2 ya. Di kurva tadi, kurva optimization, maximization kan tadi es krimnya harganya 2, cookiesnya harganya 1 ya, sebagai numeric good. Barang-barang yang dihargai $1. Biar mudah di analisis saja sih. Pada keseimbangan setiap orang harus indifferent ya, between trading to cookies to get one ice cream ya. Karena tadi harganya es krimnya adalah 2, maka kalau ada pengen dapat cookies doang ya, berarti dapat 2 cookies. Kalau Anda nggak mau cookies ya, dapat 1 es krim. Kalau Anda cuma punya $2. Kalau Anda punya $3, nah nanti beda lagi dapatnya berapa. 1 cookies, 1 es krim, atau 3 cookies tanpa es krim. Jadi tergantung dari pilihan yang Anda ambil. Titik supply es krim cones, nah, di titik penawaran ya, produce until the marginal cost equal to marginal benefit. Ini apa ya? Ini berarti kan MB sama dengan MB ini adalah cuan maksimal ya, profit yang maksimal. Yang berarti kan sama dengan price-nya. Asumsinya kompetitif market ya. Jadi MC sama dengan P ya. Marginal cost sama dengan price. Price-nya berapa tadi? 1 ya. Berarti MRS sama dengan MRS band, dan Jerry sama dengan price sama dengan MC. Ini dari sisi supply-nya. Yang ini cookies ya. Private market equilibrium in this case is socially efficient. Jadi kalau di sini bisa efisien ya, bisa maksimal. Karena dia barang privat. The MRS for any quantity of ice cream equal the SMB. Jadi MRS-nya sama dengan SMB. Supply-nya ya. Supply-nya itu ya SMB. Pada perfectly competitive market. Sekarang kita lihat kalau misalnya barangnya itu public ya. Trade off antara public good and private good. Kalau tadi trade off antara private good kan, antara es krim dengan cookies. Kalau misalnya antara public goods dan private good gimana? Contohnya adalah misil ya, misil lah public good dan cookies.
Kalau punya uang, Anda bisa beli misil atau bisa beli cookies ya. Cookiesnya harganya 1. Ini adalah permintaan Ben pada misil. Harganya dikit aja berubah, maka permintaan yang diinginkan juga berubah sangat besar ya. Ini Jerry ya. Ben mau beli misil kalau harganya 2 untuk 1 misil. Satu misilnya mau dibeli oleh si Jerry sebesar $4. Karena dia adalah barang publik, maka kita total kan cuma butuh 1 misalnya. Pertahanan cuma butuh 1 misil. Jadi kita nggak akan menjumlahkan 1 tambah 1, tapi harganya ya. 2 tambah 4. Jadi Williams Tupai dari Society itu adalah $6. Dari mana? Ya dari penjumlahan Williams Tupai-nya atau WTP-nya dari setiap orang. Saya mau beli misil, tapi harganya 1 itu harganya $2 aja. Ya udah. Si P bilang saya mau beli misil kalau harganya $4 aja. Oh gitu, oke. Misil ini kan nggak kita konsumsi sendiri ya. Misil ini kita konsumsi bersama-sama. Nggak saya terus bisa nembakin misil sendiri. Ini konteksnya adalah national defense, bukan konteksnya adalah pengen jadi teroris ya. Ini secara umum ya, untuk satu negara. Jadi kita society adalah jumlah dari Williams Tupai dari setiap orang. Dan kalau Ben untuk misil kelima, ya dia maunya 1 aja ya. Karena semakin lama kan diminishing ya, semakin banyak. Yang dibutuhkan, maka harganya akan semakin berkurang. The law of diminishing. Dan kalau Jerry yang misil yang kelima, saya maunya 2 aja ya. Totalnya untuk misil kelima ya $3. Jadi kita bisa membuat kurvanya kan, dengan menjumlahkan WTP dari setiap orang pada unit tertentu ya, pada setiap unit ya. Kita bikin kurvanya. Nah, ini adalah kurva dari permintaan ya, social marginal benefit atau demand dari society. Cost-nya gimana ya? Kita tinggal seperti apa sih kurva dari supply-nya. Sehingga ketemu di titik 3 ini ya.
Oke. Jadi ketemu di titik ini ya, titik antara SMB sama dengan SMC. Ini harganya $3 kalau nggak salah. Untuk 5 misil. Nah, untuk provision atau penyediaan dari ini ya, dari public goods beda dengan private goods ya. Kalau private goods tadi kan kita menjumlahkan kuantitinya. Kalau public goods kita menjumlahkan price atau vertically. Kita pindahkan ke mana? Mati juga sama kayak tadi. Private goods sama aja. OBM marginal itu dari band untuk misil ya. Kita per MU dari cookies kita akan menemukan MRS-nya. Marginal rate of substitution-nya. Jadi juga sama. SMB-nya adalah sigma ya. Dari sigma antara I ini adalah each person in society. Jadi sigma antara Ben dan Jerry kan, tadi kan jumlahnya ya atau sigmanya. SMC itu ya tergantung dari produsen misilnya. Sehingga efisiensi sosial terjadi ketika jumlah MRS sama dengan MC. Ketika marginal cost equal to the sum of the MRS. Jadi sumnya ya, bukan each MRS tapi sum MRS dari society. This is because the good is non-rival. Jadi ini adalah barang yang non-rival karena barang publik sehingga kita semua bisa menikmati. Nah, kalau kita konsumsi satu orang, yang lain masih bisa mengkonsumsi atau unit itu bisa dikonsumsi oleh semua konsumen. Setiap unit itu ya, setiap unit bisa dikonsumsi oleh semua konsumen. Kayak tadi misil tadi kan asumsinya kita mengkonsumsi society ya, bersama-sama kan. Nggak mungkin saya mengkonsumsi misil sendiri saya konsumsi, saya tembakkan ke kemana ya, susah ya, buat apa gitu. Kita konsumsi bersama-sama ya ketika dalam latihan tentara, misalnya untuk melatih taktik dari tentara ketika berperang, misil ini kita konsumsi bersama-sama, society mengkonsumsi misil ini dengan menembakkan ke arah musuh gitu ya, ke area musuh. Jadi satu unit dikonsumsi oleh semua gitu ya, semua konsumen. In general, the private sector underprovides public goods because we had a problem. Sekarang kita lihat, kalau misalnya public goods disediakan oleh swasta, oleh private. Karena adanya free rider biasanya public goods itu akan disediakan dengan tidak banyak ya, underproduce ya, underprovide, underproduce di bawah yang dibutuhkan ya, karena adanya free rider. Contohnya apa ya? Tadi misalnya sampah.
sampah tadi kan, pembuangan sampah bisa diikuti, bisa dilakukan oleh semua warga. 100 warga bisa membuang sampah semua. Kalau voluntary, kalau misalnya disediakan oleh private, berarti harusnya ya semua wajib bayar gitu kan ya, biar nggak ada kredit, semua wajib bayar, semua harus ditagih, kalau nggak mau bayar ya jangan buang sampah. Nah ini nanti bisa menjadi private goods. Kalau public goods ya nggak gitu ya. Kalau public goods ya berarti siapa yang mau bayar ya silakan, yang nggak mau bayar ya silakan. Karena kalau public goods kan non excludable kan. Kalau menjadi excludable maka menjadi private. Sehingga muncul free rider. Ini misalnya Ben and Jerry. Dia mau konsumsi es krim dan kembang api. Kembang api ini termasuk barang publik ya, karena kita bisa menikmati kembang api ya, tanpa saingan. Ketika satu kembang api diledakkan di udara, maka semua orang bisa melihat kembang api itu dan nggak usah saingan ya, karena kita bisa lihat bareng-bareng gitu kan. Kita bisa melihat bareng-bareng, nggak ada kecuali ekstrim ya. Kamu nggak boleh lihat kembang api tuh, ya bisa aja sih. Cuma secara umum nggak gitu ya. Kemudian juga kita nggak bisa menghalangi seorang untuk melihat kembang api itu. Colok matamu loh kalau nonton kan, nggak gitu juga ya. Nanti bisa jadi pidana ya. Jadi asumsinya fireworks adalah barang publik. It's good-nya $1, tapi fireworks-nya public good. Asumsikan bahwa Ben & Jerry punya preferensi yang sama ya, identik. Ben & Jerry itu benefit equally from a firework that is provided. Jadi siapa saja yang nyalain kembang api ya semuanya Ben & Jerry itu sama-sama menguntungkan buat mereka berdua. Siapa aja yang, karena kan siapa aja yang nyumet. Siapa aja yang menyalakan kembang api ya nanti Ben & Jerry akan menikmatinya bersama-sama kan. Nggak masalah. What matter is the total. Masalahnya adalah berapa jumlah kembang api yang akan dinyalakan. Sehingga kombinasi dari es krim dan firework tadi, which is on MRS, equal MRS mereka, kombinasi dari berapa yang mau dinyalakan dan berapa yang mau dimakan, es krimnya itu sama aja dengan MRS kan, sama dengan ratio of price-nya. MRS sama dengan 1 ya. MU marginal utility, es krim sama dengan marginal utility. F, jadi apa? Fireworks. Optimal ketika sigmanya sama dengan 1 ya. MRS-nya 1 kenapa? Karena ini adalah barang publik ya. Sigma MRS-nya ya antara satu orang tadi dan orang lain jumlahnya sama dengan 1. Kita sama, karena sama preferensinya tinggal kalikan 2 aja kan. Misalnya 2 kembang api. Oh dia preferensinya sama ya, orang Ben 1 A, Ben dan B itu kan jadi karena preferensinya sama, berarti kan ada 2 orang ya, tinggal 2 kalikan preferensinya. 2 kalikan MU per M. MU fireworks, MU IT sama dengan 1. Sehingga MU sama dengan, tinggal dipindah aja, MU fireworks sama dengan
Ini ke sini MO per 2. Tinggal pindah set aja. MO-nya diminishing ya. Ketika semakin meningkat konsumsi, maka semakin turun MO-nya. Pada contoh ini, optimal provision would require the that calories are consumed until their utility equals, dikonsumsi sampai utility-nya itu sama dengan setengah dari MU ice cream. Jadi ketika tadi satu barang publik, satu barang privat, maka konsumsi dari barang publik ya, itu sampai dengan setengah dari barang privatnya. MU-nya itu sampai dengan setengah dari barang privat. Kemudian it's individually buys too much ice cream privately. Setelah itu maka individually akan membeli es krim. Sisanya kan beli es krim. Ini bisa Anda lihatlah problem-problem free rider ya, ketika barang publik disediakan oleh private. Cuma ada dikit yang nggak semuanya mau membayar. Kapan sih private provision itu bisa menghilangkan free rider problem? Jadi kapan ya, ketika bisa mereka mengurangi atau menghilangkan free rider? But the private market may still fall short of the social. Tapi tetap aja private market itu di bawah dari sosial optimal. Contohnya apa? Ini ya, privately financed fireworks display. Jadi kita ya boleh bisa, tapi cuman orang-orang tertentu. Jadi kita masuk ke sebuah misalnya pertunjukan kembang api. Kalau mau masuk situ harus membayar berapa. Nanti tempatnya mungkin ada gedung tinggi itu ya. Jadi yang menutupi keindahan kembang api. Jadi biaya apa di finance gitu ya. Harus bayar gitu. Atau misalnya ini ya, lighthouse itu apa ya? Mercusuar ya. Jadi ketika mercusuar kan di mana nih? Di pantai. Orang yang mau pakai mercusuar ditagih bayaran. Nanti tinggal dihitung dia pakai mercusuarnya di mana aja, ditagih berapa pembayarannya oleh si pengelolanya, oleh swasta. Ini juga contoh lain dari public goods yang disediakan oleh private. Gimana caranya biar nggak ada free rider? Ya itu ya, bayar aja ya. Bayar semua. Ini contohnya BID. Kapan private provision ini? Likely to overcome the free rider problem. Kapan sih mereka bisa mengurangi itu, menyelesaikan masalah free rider di bawah circumstances tertentu ya.
Jadi walaupun ini public good, tapi karena hal-hal tertentu bisa disediakan oleh private dan nggak masalah kalau ada free rider, nggak mikirin free ridernya itu. Si private-nya nggak mikirin free ridernya. Ketika apa? Ketika ada intense preference, altruism, dan utility from one's own contribution to the public good. Ketika yang pertama adalah intense preference ya. Ketika seseorang itu care more than others, seseorang itu lebih pengen dari yang lain, lebih perhatian, ya lebih suka gitu ya dengan barang itu ya. Maka dia mau menyediakan public goods itu. High demand. Jadi dia ya suka sekali lah dengan itu public goods-nya sehingga dia mau menyediakan public good ya. Dia akan merasa enjoy gitu ya, enjoyment that the individual get from the total amount of the public gitu ya. Karena dia merasa enjoy ya dia mau aja beli barang publik walaupun itu juga dinikmati oleh orang lain, nggak masalah. Jadi nggak masalah walaupun dinikmati oleh orang lain. Walaupun ada free rider nggak masalah karena dia merasa bahwa dia enjoy dengan membeli barang publik itu. Tapi tidak akan menyelesaikan masalah secara kebajikan ya, dia nggak akan menyelesaikan free rider, tapi nggak masalah buat si private tadi. Yang kedua altruism, caring about the outcomes of other as well as themselves. Jadi altruism, outcome dari orang lain itu seperti dia sendiri. Bahasa di kita apa sih? Perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Jadi ya ini ya. Dia memperhatikan kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Atau dia ingin orang lain itu bahagia ya. Seperti bahagianya kita. Ini adalah kebalikan dari egoisme. Bermanfaat buat orang lain. Contohnya misalnya dia merasa bahwa dengan menyediakan barang publik itu dia merasa lebih bermanfaat buat orang lain. Nah itu adalah altruism. Kayak misalnya seperti Crazy Rich Gerobokan yang membangun jalan raya di desanya. Itu kan bentuk dari altruisme. Nah, nanti dari penelitian ternyata sifat ini ada di banyak orang. Yang ketiga, warm glow ya. Jadi model dari public good profession di mana individu itu care about the jumlah dari public good dan their particular contribution as well. Misalnya dia beli public goods atau menyediakan public goods karena merasa bermanfaat buat dirinya sendiri secara psikologi. Pencitraan misalnya, katakan pencitraan. Kemudian alasannya secara psikologi ya.
Mungkin karena ketika dia ngasih barang, dia ya itu ya pencitraan itu bisa ya, pencitraan, dikenal oleh orang sebagai orang yang baik, orang yang baik hati karena membantu orang lain gitu ya. Jadi secara psikologis dia merasa untung gitu ya, dengan membeli public goods itu. Kemudian disediakan oleh pemerintah. Pemerintah bisa menyediakan public goods, dan nggak usah mikirin adanya free rider kan, nggak masalah ya, karena disediakan oleh pemerintah. Jadi semuanya boleh merasakan manfaat dari public goods itu. Tapi ketika pemerintah menyediakan ada 3 masalah ya. Yang pertama crowd out, yang kedua mengukur cost and benefit, yang ketiga menentukan public preference. Yang pertama crowd out. Crowd out itu ketika ada sebuah kebijakan pemerintah biasanya akan mengubah perilaku dari private ya. Misalnya dengan sudah disediakan pemerintah, ngapain saya nyediain, biar pemerintah aja yang nyediain. Jadi dia tidak menyediakan public goods. Adanya crowd out itu. Sehingga private sector provide less ya, karena sudah disediakan oleh pemerintah. Misalnya apa? Misalnya ya tadi ada orang yang dengan sukarela bikin jalan raya. Kemudian belum selesai pemerintah nyediain, oh ini saya aja nyediain. Oh yang bagian pemerintah nyediain lagi yang bagian satunya. Ya nanti si private ya sudah, nanti pemerintah saja yang nyediain jalan raya, yang jalan desa, kan memang itu harusnya tugasnya pemerintah, bukan tugasnya dari private. Atau ini contohnya fireworks, Ben and Jerry. Ben and Jerry care only about the total. Jadi mereka perhatian pada jumlah fireworks. Dan government menyediakan fireworks dengan meminta biaya dari masing-masing orang ya. Misalnya ini Ben and Jerry. Setelah itu, setelah mengambil uang dari Ben and Jerry, kemudian pemerintah menyediakan fireworks. Jadi nanti ketika ada itu, maka Ben and Jerry bisa mengubah perilaku mereka untuk menyediakan jumlah fireworks karena sudah disediakan oleh pemerintah. Oh ya udah, saya nggak akan nyediain ini karena pemerintah sudah nyediain. Apalagi saya sudah membayar gitu. Tapi full crowd out biasanya tidak terjadi ya, is rare. Biasanya adanya partial crowd out ya. Tetap aja masih ada yang mau menyediakan public goods itu ya. Mengukur biaya dan manfaat dari public goods juga tidak gampang kan, susah. Gimana, berapa manfaat dari pembangunan jalan raya? Hitung berapa? Gimana caranya menghitung manfaat? Susah. Jadi masalah ini juga muncul di pemerintah. Preference juga susah. Kita pun ketika ditanya, kamu lebih suka apa? Preferensimu apa? Apakah jalan raya atau misalnya misil? Nah, Anda pengen apa? Susah ya untuk menentukan. Saya juga susah ditanya preferensi knowledge-nya apa? Preferensi revelation. Saya pertama preferensi revelation. Mungkin saya tidak akan mengatakan bahwa saya butuhnya misil ya, karena saya orangnya pengen Indonesia menguasai dunia misal. Saya mungkin akan malu mengatakan itu, sehingga saya akan berbohong. Oh, saya lebih butuh jalan raya biar nanti ekonominya naik. Jadi kita mengatakan yang enggak sebenarnya atas preferensi kita. Yang kedua, preferensi knowledge.
Mungkin kita nggak tahu nih apa yang kita inginkan gitu dari public goods itu. Yang ketiga adalah menjumlahkan preferensi orang-orang di Indonesia. Itu juga tidak mudah dengan banyaknya orang. Gimana cara jumlahinnya gitu ya, dengan banyak preferensi, dengan banyak orang, sehingga menjadi masalah untuk pemerintah dalam penyediaan barang publik. Oke, bentar ya, saya tak isi portal dulu. Kelupaan nih. Oke teman-teman, ada pertanyaan terkait public goods? Halo, halo. Suara saya masih kedengeran kan ya? Halo, halo. Ada pertanyaan? Nggak ada. Wih, Belum ada mungkin Pak. belum ada ya. Ini antara sudah siang atau sudah lapar. Oke, jadi itu ya materi kita hari ini. Kita ketemu lagi berarti berapa minggu lagi nih? 2 minggu atau 3 minggu liburnya? Lebaran Pak. berapa? 2 minggu. Lebaran libur 2 minggu ya. Kita ketemu lagi setelah Lebaran ya, teman-teman ya. Semoga kita masih bisa dipertemukan di pertemuan ke-6 nanti, setelah itu ke-7, ke-8, ke-7, ke-8, ke-6, ke-7 nanti setelah itu Anda akan UTS ya. Saya belum tahu mekanismenya gimana, kepastiannya apakah harus di mana, harus di kantor Kemenkyu atau masih seperti kemarin ya. Kayaknya belum ditentukan ya, tapi kayaknya kayak kemarin ya. Setahu saya masih kayak kemarin ya. Jadi sebenarnya enak buat mahasiswa kan, bisa open bukan. Biasanya kalau ujiannya di kelas kan close book. Semoga semoga bisa ngajin semua kalau nanti UTS. Kemudian sebelum Lebaran saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata gitu ya. Kemudian nanti kita bisa kembali ke fitri ya kalau Lebaran. Apa ya? Ibadah kita diterima ya untuk yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Terus tadi ya tawaran saya kalau ada yang bisa tadi terbit di media sosial terkait dengan carbon tax, jadi bukan cuman
potensi masalah yang timbul ya, sesuai seperti tadi ya, tapi terkait carbon tax ya, entah atau mungkin Anda mengkritisi, tapi janganlah mengkritisi ya, memberi solusi aja ya. Memberi solusi yang lain gitu ya. Mungkin menyarankan harusnya tarifnya segini misalnya, atau menyarankan sebaiknya sektor ini yang diprioritaskan ya, kemudian terbit di media massa, nanti nilai aktivitas Anda langsung 95 ya. Itu udah setara nilai UTS 95 itu ya, nilai UTS UAS 95 ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.